Hari ini kita akan berbicara tentang menghadapi kritik terhadap diri sendiri. Berhentilah bersikap keras pada diri Anda sendiri. Berhenti memberi tekanan pada diri Anda sendiri. Saya tahu banyak dari Anda yang di luar sana merasakan ini adalah suatu perjuangan. Misalnya Anda ingin sukses, siapa sih yang tidak ingin sukses? Tapi karena keinginan jadi sukses itu menjadi tekanan sehingga Anda menjadi negatif terhadap diri Anda sendiri. Anda memberikan tekanan yang tidak perlu kepada diri Anda sendiri. Kemudian menjatuhkan Anda dengan kata-kata yang sangat tidak baik didengar untuk sel-sel tubuh Anda sendiri. Karena setiap Anda berkata, setiap sel-sel Anda mendengarkannya. Anda mulai frustasi sama diri sendiri, memberi tekanan pada diri sendiri, membuat semuanya semakin buruk. Terlalu banyak media sosial untuk melihat kehidupan orang lain, momen-momen terbaik dalam hidup mereka yang menempatkan mereka di atas segalanya. Kita mulai merasa kasihan pada diri sendiri setelah melihat momen-momen mereka. Sepertinya saya tidak seproduktif mereka, sepertinya hidup saya tidak sebagus mereka. Negatif dari sosial media yang membuat orang lain yang melihat apapun itu menjadi kecil dan merasa Anda buruk. Namun pada kenyataannya tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang selalu super produktif atau super kreatif sepanjang waktu. Tidak ada yang selalu ada temannya selamanya. Tidak ada yang selalu punya hidup yang di atas terus. Kadang-kadang kita merasa, aduh saya ada di titik terendah saya tidak termotivasi, saya kemudian bersikap keras pada diri saya sendiri. Bagaimana kita menghadapi semua tekanan ini? Oke, saya ada menyusun daftar, silakan komentar, jangan ragu untuk melanjutkan daftar ini jika Anda merasa Anda punya input lain untuk cara-cara untuk mengatasi kritik terhadap diri kita sendiri. Sehingga kita bisa sama-sama maju dan sama-sama belajar. Nomor 1, ingatlah bahwa kita ini ada kritikus terburuk bagi diri kita sendiri. Biasanya situasi gak seburuk itu, tapi kita berpikir lebih buruk. Kebanyakan dari kita melihat kekurangan diri kita sendiri, menekan dan membesarkan kekurangan yang secara tidak proporsional dibandingkan dengan apa yang dilihat oleh orang lain. Setengahnya adalah menyadari bahwa perspektif Anda bias karena Anda adalah kritikus terburuk bagi diri Anda sendiri. Anda akan lebih keras pada diri Anda sendiri daripada terhadap orang lain. Sadarilah, orang sekitar Anda itu tidak ada yang sempurna. Mereka juga mengalami perjuangan yang sama, bahkan perjuangan lebih buruk, seperti setiap orang memiliki cerita dan perjuangan dalam hidup mereka sendiri. Jadi belajarlah untuk tidak menghakimi diri sendiri, tidak menghakimi orang lain. Saya berpikir semua akan lebih bahagia jika kita tidak menghakimi diri kita sendiri. Nomor 2, memahami dan menerima bahwa Anda memiliki siklus hidup. Kadang-kadang kita naik, kadang-kadang kita turun. Kadang-kadang di musim dingin, kadang-kadang kita di musim panas. Kadang-kadang di musim hujan, kadang-kadang di musim kemarau. Kadang-kadang di titik tertinggi, kadang-kadang di titik terendah. Pahamilah bahwa ada pasang surut dalam kehidupan. Anda akan mengalami masa-masa sulit, tapi Anda juga akan mengalami masa-masa tenang. Untuk merenungkan diri sendiri dan untuk berhibernasi sebentar sebelum Anda dapat keluar lagi dan menjadi diri Anda yang terbaik. Itulah siklus kehidupan. Seperti kepompong mau menjadi kupu-kupu, harus berjuang dulu untuk menjadi cantik. Pahamilah bahwa semua itu adalah wajar. Nomor 3, memaafkan dirimu sendiri. Karena telah bersikap keras pada dirimu sendiri, kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Kamu mulailah mengelus-ngelus pada diri sendiri bahwa kamu hebat, kamu kuat. Sudahlah, yang berlalu biarkan berlalu. Maafkanlah apa yang kamu lakukan terhadap dirimu sendiri yang bikin kamu menyesal. Let it go. Kamu harus menemukan cara untuk mengatasi tekanan, kemudian melepaskannya. Memaafkan diri sendiri karena kamu tidak ingin merasa bersalah, karena kamu sudah merendahkan dirimu sendiri. Kamu hanya memperburuk situasi.
Karena kamu tahu ada terlalu banyak emosi negatif di sana. Kamu ingin membawa cinta, kasih sayang ke dalam lingkunganmu. Terimalah dirimu apa adanya. Perlakukan dirimu seolah kamu memperlakukan temanmu yang sedang mengalami masa sulit. Kamu tahu kamu tidak akan merendahkan temanmu karena dia ada di masa sulit. Maka kamu juga jangan merendahkan dirimu sendiri. Kamu hanya perlu memberi cinta dan dukungan. Misalnya, lihatlah dirimu sendiri di kaca, berkata kepada dirimu sendiri, kamu hebat, kamu kuat, kamu sudah melalui begitu banyak. Ini pasti kamu bisa lalui juga. Kemudian lepaskanlah semua ucapan negatif terhadap dirimu sendiri. Nomor 4, merawat tubuh Anda. Berolahragalah, makanlah yang benar. Mungkin kiat ini sangat membosankan, orang-orang mengatakan hal yang sama. Tapi ini banyak berguna karena begitu Anda merawat tubuh Anda, mental dan kondisi mental akan membaik sehingga pikiran Anda akan lebih jernih, akan lebih bahagia, akan lebih merasa terinspirasi, lebih termotivasi. Anehnya, ketika Anda menggerakkan tubuh secara fisik, Anda membawa lebih banyak energi ke tubuh fisik Anda. Tapi Anda juga membawa energi ke dalam hal-hal yang lain. Misalnya, Anda akan lebih kreatif, Anda lebih memikirkan kesehatan jiwa Anda, kesehatan mental Anda. Misalnya Anda bisa juga ikut yoga kelas. Setelah yoga kelas itu kamu akan merasa lebih lega dan yang lainnya. Kalau saya sendiri, saya lebih senang berenang karena begitu berenang saya merasa pikiran saya jernih. Nomor 5, matikan media sosial. Tidak apa-apa kok menghapus aplikasi media sosial untuk menjauhi dan menemukan jati diri Anda kembali. Tidak apa-apa untuk unfollow atau tidak mengikuti akun-akun yang membuat Anda merasa kecil, merasa buruk. Ngapain ikutin mereka kalau tidak membantunya kamu? Menyerap konten-konten yang gak bagus dan kemudian kehilangan suara diri Anda sendiri. Jauh lebih baik tidak mengikuti siapapun dan hanya fokus untuk berkreasi di dalam diri yang autentik. Diri autentik kamu. Misalnya, Anda tidak enak. Kalau orang tanya, kenapa kamu tidak mengikuti saya lagi? Kamu bisa saja menjawab, saya sedang vakum, saya sedang puasa sosial media. Atau cara lain adalah buat akun baru. Akun baru yang hanya melihat kehidupan luar yang tidak ada koneksi dengan Anda. Atau hanya koneksi dengan orang-orang yang ingin Anda connect. Yang akun lama biarin aja, bilang aja udah gak buka lagi. Padahal kamu punya akun baru yang udah kamu filter. Nomor 6, jurnal. Bagi saya pribadi ini sangat membantu. Saya bisa curhat sesuka saya dan gak ada yang tahu. Tapi emosi di dalam hati saya lepaskan. Kemudian saya mulai berterima kasih, mau marah, mau apapun saya tulis di dalam jurnal. Sehingga saya mengeluarkan semua emosi saya tidak tertahan di dalam tubuh saya. Coba Anda bertanya kepada diri Anda sendiri. Dulu apa sih cita-cita Anda? Apakah cita-cita Anda sudah tercapai? Jika sudah tercapai, tulislah. Nah, itu adalah semua kesuksesan kamu. Nah, menuliskan kesuksesan yang kamu sudah capai, itu bisa membantu kamu lebih termotivasi. Menyadari Anda sudah jauh melangkah dalam hidup Anda. Kemudian, itu mungkin akan meningkatkan kepercayaan diri Anda, meningkatkan suasana hati Anda. Dan Anda akan menyadari bahwa tidak perlu memberi tekanan pada diri Anda sendiri. Tidak perlu merasa buruk tentang diri Anda sendiri. Anda terus mencoba, Anda harus melakukan hal-hal yang hebat. Tapi sebenarnya cukup menjadi diri Anda sendiri, Anda sudah hebat. Bersyukurlah untuk semua yang Anda miliki sekarang. Dan berharaplah apa yang Anda inginkan kemudian hari. Di kemudian hari Anda melihat kembali jurnal Anda merasa oke, saya sukses. Ubahlah perspektif Anda yang membuat Anda seperti semua orang memiliki ini dan itu, tapi saya tidak ada. Nomor 7, menemukan sesuatu yang membuat Anda bahagia. Lakukanlah hal ini dan lupakanlah yang lain. Misalnya, hobi kreatif kecil. Luangkanlah waktu hanya untuk membuat Anda bahagia. Jika Anda suka nyanyi, ya udah nyanyi aja. Jika Anda suka menjahit, ya udah jahit aja. Apa sih yang bikin Anda bahagia? Misalnya Anda suka masak,
bermain piano, lakukanlah apa yang bikin Anda bahagia. Ada juga orang yang bahagia kalau rumahnya bersih, ya udah bersihkan rumah Anda. Karena ketika kamu melakukan sesuatu yang bahagia itu seperti kamu lagi meditasi. Rasanya kamu hanya fokus pada hal-hal yang bikin kamu bahagia dan melupakan hal-hal yang tidak bikin kamu bahagia. Jangan memberi tekanan terhadap diri Anda sendiri. Memang itu sangat sulit karena saya sendiri juga sering melakukan hal yang kenapa ya dia bisa begini, kenapa saya tidak bisa begitu. Tapi karena dengan sharing begini saya mengingatkan diri sendiri lagi untuk tidak melakukan hal itu. Sehingga kita sama-sama saling belajar. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain di media sosial. Kadang-kadang kita memang kecapean, kewalahan, tidak produktif. Kadang-kadang kita berada di titik rendah. Kadang-kadang kita mengalami fase-fase yang tidak terinspirasi, tidak kreatif, merasa malas, tidak berenergi. Tapi it's okay. Itu ada zaman-zamannya. Nanti pasti Anda akan naik lagi. Mari kita mengurangi dengan nomor 1. Jangan kritik terus tentang diri Anda sendiri. Jangan bersikap terlalu keras pada diri sendiri. Jaga tubuh kita, putuskan hubungan kita dengan sosial media yang tidak benar atau yang bikin kita merasa lebih kecil daripada orang lain. Kemudian bikinlah renungan-renungan yang apa sih yang sudah kita buat selama ini yang sudah bikin kita sukses. Kemudian lakukanlah apa yang bisa membuat Anda bahagia. Mari kita saling belajar. Kalau Anda punya tips lebih baik, mari di-sharingkan di kolom komen dan kita semua menuju ke hidup yang lebih bahagia.